Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pemuka Ria Sagara, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Jatirangga 2 Kota Bekasi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Bapak Saja Setiawan. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak. Salam dulu deh. Ya, beliau adalah guru kelas 5 di SDN Jatirangga 2 Kota Bekasi. Pak Saja, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk kami mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal ya, sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan juga lebih percaya diri, sehingga Bapak memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid begitu apa adanya, dengan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan saat ini dengan Bapak. Pertanyaan yang pertama nih Bapak, maaf sebelumnya, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai berdasarkan modul ajar Bapak yang Bapak miliki dan juga rancangan pembelajaran yang Bapak sudah rancang? Baik, untuk yang pertama saya akan merancang pembelajaran diferensiasi, dan seterusnya saya akan memberikan anak-anak tentang emosional dan sosial, sosial dan emosional, sehingga anak mampu untuk menyusun strategi dalam pembelajaran dan mereka mampu memahami serta membutuhkan apa yang mereka butuhkan dalam setiap pembelajarannya. Baik, mampu memahami apa yang mereka pelajari. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan observasi? Ya, baik. Untuk pengembangan yang akan mereka capai, yang pertama adalah mereka mampu menalar prinsip ekosistem yang akan mereka pelajari pada esok hari, yaitu ekosistem dan rantai makanan, serta pengetahuan yang diperdagangkan dengan cermat. Kemudian mereka menulis hasil pembelajaran rantai makanan, sehingga mereka memahami apa yang mereka pelajari pada hari itu. Baik, memahami ekosistem dalam rantai makanan dan juga menulis. Ya. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan ya, berarti memahami dan juga menulis. Berarti ada keterampilannya juga. Ya, baik. Nah, yang bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya ataupun metode pembelajarannya? Baik, untuk pengembangan yang ingin saya capai adalah kegiatan aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Pak. Jadi mereka bisa mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin saya sampaikan, terutama ketika mereka pembelajaran berdiferensi berdasarkan kesiapan dan profil belajar siswa yang integritas dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai kemampuan, keterampilan, dan keaktifan mereka. Nah, untuk selanjutnya, model yang saya gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah, dan juga metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok dengan tanya jawab seperti itu Pak. Oke, baik. Dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan juga dengan model berbasis masalah ya. Iya. Dan juga metode yang dilakukan metode diskusi kelompok. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas?
Baik, untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan beberapa media seperti LKPD, terus juga mungkin dengan alat-alat teknologi seperti Infocus, agar pemahaman mereka lebih mengerti dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Berarti sudah mencakup anak-anak yang kinestetis ya, dengan praktik dengan LKPD tadi ya, Iya. dan juga audiovisual dengan menggunakan Infocus ya dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, mungkin juga di kelas berapa dan juga di jam berapa? Baik, untuk persiapannya mungkin kita akan melaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024. Yang gambarannya untuk mempersiapkan perihal seperti itu, kita membutuhkan strategi dan metode yang benar, sehingga apa yang siswa jalankan dapat menimbulkan kepercayaan diri dan memberikan hal yang terbaik bagi mereka. Baik, terima kasih Bapak. Berarti di hari Selasa, berarti besok ya Bapak Iya. ya, di kelas 5 ya? Ya, di kelas 5, mungkin pagi ya. Tadi saya lihat di modul ajarnya Bapak menuliskan di jam 8 ya, sampai dengan kurang lebih 2 kali 35 menit atau 2 JP. Baik. Nah, nanti setelah Bapak melakukan pembelajaran dan saya mengobservasi di kelas, nanti setelah itu saya akan mengadakan pasca observasi dengan Bapak. Mungkin bersedia ya Bapak ya? Ya, siap. Oke, baik. Mungkin itu aja untuk hari ini, hal-hal yang perlu saya tanyakan dan perlu saya pertegas untuk kegiatan observasi di kelas. Mungkin itu aja percakapan kita hari ini. Nanti kita bertemu lagi di pasca observasi. Terima kasih Pak Saja. Sama-sama Pak Kai. Ya, sekian dari saya, Pemuka Ria Sagara, CGP Angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, semuanya sehat? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas yaitu Raditya. Mari sebelum memulai pembelajaran, kita doakan orang tua kita, ya. Kita doakan supaya mereka selalu diberkahi, begitupun dengan kita. Dan kita membaca doa untuk belajar. Ayo, dulu. Baik, karena doa adalah sebuah keriduan orang tua kita dan bimbingnya Allah agar sampai kepada kita. Amin ya Rabbal. Amin. Untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu nasional Padang Negeri. Baik. Jiwa raga kami. Kami
pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, aku akan mengajak kalian permainan isi breaking. Ya? Oke, sebelumnya Pak Guru mengatur penugasan kelompok. Nah, kebetulan kalian sudah membuat kelompok yang masing-masing. Tinggal oke, untuk selanjutnya permainan ini adalah menguji ketangkasan, adrenalin, kecepatan, daya pikir. Nah, oke? Bersedia, siap, tembak, dor 2, bersedia, siap, diri, tembak, dor 4, bersedia, siap, tembak, dor 3, bersedia, siap, tembak, dor 2, bersedia, tembak. Yuk. Nah, lanjut. Tembak, dor 7, bersedia, tembak, dor 4, bersedia, siap, tembak. Selanjutnya, Pak Guru akan makan siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini. Yang Pak Guru panggil silakan mengangkat tangannya, tangan kanan ya. Abiyu Ajin. Oke. Abi Yuna, Abi Nugraha, Zahira Azhara, Syafina Nur Faiza. Hadir semua ya pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Selanjutnya, pada materi kemarin, Pak Guru sudah menjelaskan tentang yang namanya ekosistem. Ya, kalau tumbuhan kemarin sudah dijelaskan bagaimana dia untuk membuat makanannya melalui fotosintesis. Ya, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan. Ya, itu hewan atau tumbuhan atau manusia? Itu tumbuhan. Baik, Pak Guru mau bertanya nih, boleh nggak? Boleh, Pak Guru bertanya. Oke, Pak Guru mau tanya nih, jika kalian di rumah punya tanaman hias, apakah kalian akan membiarkan saja atau tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa? Agar tidak mati. Agar tidak mati. Terus? Agar subur. Agar subur. Terus? Agar indah. Agar Ya, agar kuat. Oke, sekali lagi Pak Guru tanya, tumbuhan atau tanaman hias, ya, selain memberikan keindahan, ya, tumbuhan pun akan memberikan apa kepada kita? Oksigen. Coba bayangkan jika kalian di rumah tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, semuanya tembok, enak tidak? Tidak. Yo, iya akan gersang. Manfaat dari tumbuhan adalah selain memberikan kita oksigen, itu menyerap polusi udara, sehingga udara di sekitar kita menjadi segar. Coba kalian di padang pasir tidak ada tumbuhan, itu debu semua, bagaimana rasanya? Tidak ya? Tidak enak. Makanya jika ada tumbuhan, jika ada tanaman yang bagus, ya kecuali rumput-rumput liar ya tebas. Kalau tumbuhan atau tanaman hias harus dirawat. Siapa yang suka merawat tumbuhan? Jujur ya. Siapa yang suka menyiram tanaman hias? Kecuali tanaman hiasnya bunga rafflesia. Iya, jangan. Nanti disiram, wanginya luar biasa. Oke, lanjut. Oke, di depan kalian ada sebuah gambar. Yang pertama yaitu gambar rumput. Yang kedua adalah apa ini? Kata-kata bodoh. Barunya kan? Yang keempat. Yang kelima. Jamur atau jamur. Oke. Coba yang ada belakang boleh ngadep ke sini. Di sini. Ya, boleh. Silakan. Yang ketiga.
Oke, siap? Gambar pertama adalah sebuah rumput. Rumput ini adalah sebagai produsen. Apa itu produsen? Kalau itu yang bisa membuat makanannya sendiri. Iya. Tepuk tangan untuk Pak Jenderal. Nah, rumput ini adalah makanan yang dapat tumbuh sendiri. Makanya itu produsen. Nah, terus produsen ini dimakan oleh konsumen tingkat satu yang berupa belalang. Apa lagi? Selain belalang apa lagi? Hah? Selain belalang apa lagi suka makan rumput? Apa lagi? Kambing. Kambing. Produsen berapa itu? Berapa? Masa kambing makan ular? Kamu ular ya. Oke, lanjut. Setelah belalang, ada kualitas yang kedua, yaitu kenalan dulu ya. Bapak katak atau padu? Katak. Oke, ini dimakan lagi nih. Ya. Selain itu juga, ya, kakak bisa memakan nyamuk. Ya. Nyamuk kalau misalkan ada serangga-serangga, itu adalah makanan kakak. Ya. Oke, lanjut. Kakak dimakan oleh konsumen tingkat 3. Yang berupa apa? Nah, siapa yang suka melihara ular? Ada tidak? Hati-hati bisa apa? Yang mau melihara ular, ya. Oke, lanjut. Dalam tugas konsumen empat. Siapa namanya? Hah? Oh, ini adalah burung yang kata Arab India menggunakan bahasa Inggris namanya falcon. Nah, setelah ini habis, ini mati, lalu ditumbuh oleh jamur, oleh kuman, oleh pengurai. Nih dia nih jagonya. Iya. Mau bisa dia makan. Iya. Kalau yang hidup masih bisa nggak? Tidak bisa. Makanya jika mereka sudah mati baru diurai. Terus apa lagi? Oleh cacing. Nah, ini nih dia jagonya. Kalau menurut si Abiduna, sikat habis. Lanjut. Nah, tadi yang Pak Guru sebutkan, ini adalah sebuah hasil makanan. Tadi kita menggunakan TK1, TK2. Apa artinya TK? Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 sampai pengurai. Nah, ini pun sama ya. Di sini ada produsen, yaitu rumput. Rumput tadi apa Pak Jendra? Produsen itu apa? Makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Melalui apa tadi? Melalui apa tadi Pak Guru sebutkan? Fotosintesis. Nah, sun itu mata dan air, ya. Terus konsumen primer. Nah, apa itu konsumen primer? Ada konsumen sekunder, ada konsumen tersier, dan konsumen final. Oke, Pak Guru jelaskan. Nah, ini dia. Dari primer dulu ya. Kalau tersier kan tadi akhir. Konsumen primer adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat pertama. Tadi siapa yang paling pertama dimakan? Yang paling pertama dimakan?
Nah, konsumen primer ini biasanya adalah binatang yang memakan rumput. Ya, terus binatang yang pemakan rumput ini biasanya ada di mana? Ada di rumah? Lagi makan gitu? Ada di desa? Oke. Selanjutnya konsumen sekunder. Konsumen yang memakan konsumen tingkat kedua. Nah, biasanya tadi apa tuh? Apa? Jadi konsumen primer adalah yang suka makan dulu. Yang kedua adalah konsumen sekunder, yaitu kata. Konsumen yang memakan konsumen tingkat pertama. Iya. Terus selanjutnya adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat pertama yang ada di konsumen tersier atau konsumen yang memakan tumbuhan secara langsung. Hati-hati dengan tersier. Kenapa dengan tersier? Bisa apa? Makan tumbuhan, ayo. Makan daging, ayo. Iya. Sukanya makan sikat? Oke, di sini ada sebuah contoh. Produsen atau rumput atau tumbuhan dimakanlah tadi sama belalang. Belalang ini selain tingkat 1, dia disebut juga dengan konsumen primer, ya. Terus dimakan lagi tingkat 2 yang disebut dengan konsumen sekunder. Nah, tingkat 2 dimakan lagi selama tingkat 3 yang disebut dengan konsumen tersier. Selanjutnya adalah ini final dari segalanya, konsumennya, ya. Iya, konsumen final, yaitu sama burung elang habis meninggal wafat, ya. Lalu dimakanlah oleh pengunjung. Siapa yang pernah ketika kalian menemukan bangkai ayam atau bangkai burung, terus kalian angkat, tinggal bulunya aja? Siapa yang pernah? Pas kalian angkat itu ada belatungnya. Nah, itu namanya pengurai. Terus pakai kucing ya, dagingnya kosong ya kan? Nggak ada kulitnya aja. Itu namanya pengurai. Terus kalau kalian melihat sayur-sayuran yang sudah busuk, kalian lihat ada binatangnya tidak? Itu namanya pengurai. Ada belatung, ada cacing, ya, itu namanya pengurai. Nah, baik, untuk selanjutnya di dalam sebuah pembelajaran, ya, di dalam sebuah pembelajaran tentunya banyak berbagai macam hal. Halo, halo. Oke, masih semangat? Oke. Di zaman modern, ya, di era globalisasi ini banyak sekali makanan-makanan, ya, yang serba instan. Instan itu berarti dibuat oleh produk-produk yang dari pabrikan. Ya, contohnya mie, terus apa lagi? Sarden, kornet, ya. Itu adalah dari apa? Dari pabrik-pabrikan yang disebut dengan makanan instan. Nah, Pak Guru memberikan tahu kepada kalian dari rantai makanan ini, ya, kita pun sama. Ya, kita pun sama. Dengan sebuah makanan, kita membuat tubuh kita menjadi segar.
Karena makanan adalah sebuah sumber energi. Coba, India, kalau kamu nggak makan itu seperti apa? Hah? Lemas gitu ya. Kenapa? Kalau kamu nggak makan, gimana jadinya? Lemas. Lemas apa lemes? Oh. Tadi, kalau kalian tidak makan, kamu akan seperti apa? Puncak, kekurangan energi, kekurangan gairah. Nah, makanya dari makanan-makanan tersebut, apakah kita bisa memotong semuanya? Produsen langsung berkata, Tidak. atau produsen langsung berulang, Tidak. karena masing-masing berbeda makanannya. Bisa kambing makan daging? Bisa kalau diajarin. Hah? Kalau harimau makan daging bisa? Bisa. Kalau harimau makan tumbuhan bisa? Oke. Jadi teknologi yang ada di dunia ya sekarang sudah semakin canggih. Makanya kalian harus mengerti apa yang namanya rantai makanan, terus makanan instan, ya, terus makanan-makanan yang sehat dan menyehatkan. 4 sehat, 5 sempurna. Pak Guru tanya, asik gak? 4 sehat, 5 sempurna. Seperti itu. Oke. Di dalam era globalisasi ini juga, ya, contoh nih, Bapak menerangkan pembelajaran, ya, seperti halnya kalian melihat Bapak sedang berperan sebagai artis di depan TV, suka tidak? Suka tidak? Di sini Bapak menerangkan, kalau kalian cinta dengan pembelajaran kalian, jika kalian suka dengan materi kalian, tentunya kalian akan mengikuti keinginan kalian. Ya, contohnya dari tadi Pak Guru melihat ada anak yang gimana ya. Coba motivasi diri sendiri agar kalian bisa menyuplai ya apa yang kalian butuhkan. Apa yang kalian butuhkan di dalam pembelajaran? Apa ya? Otak yang jernih, makanan yang sudah masuk, minuman yang sudah higienis. Nah, itu adalah faktor kebutuhan kalian. Selanjutnya, Pak Guru akan memberikan pembelajaran, barulah kalian bisa memahami materi-materi yang Pak Guru ajarkan. Oke. Pak Guru ada kuis. Silakan, di sini ada teka-teki binatang, di mana dari setiap abjad ini, ya, di setiap abjad ini kalian cari. Oke, siapa yang berani? Saya. Sikat habis. Nah, coba di sini beruangnya. Beruang. Oke, perempuan. Oke. Macan, mama cantik. Kamu kan Oke, belakang, lebih juna, belakang dulu. Makanya duduk yang baik, yang rapi di yang terpilih. Oke. Yang perempuan, ayo, bismillah. Oke. Yang laki-laki, ayo lalu.
Dua, ya. Tinggal dua. Oke, siap. Duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Tinggal dua. Yang bisa jawab boleh maju ke depan. 5 dikali 7. Berapa? 35. Oke. Oke. Oke, lagi sekali lagi. 5 dikali 10. Baik. Dari pembelajaran ini, apa yang kalian dapat? Apa? Kecermatan. Apa lagi? Apa? Sikap. Ilmu. Apa lagi? Hah? Ketelitian. Apa lagi? Ketangkasan. Apa lagi? Apa lagi? Kepintaran. Apa lagi hasil? Hah? Cerdas. Iya, banyak. Nggak ada yang salah. Semuanya benar. Karena itu adalah apa? Rasa yang kalian rasakan. Makanya tumbuhkan emosional yang positif pada diri kalian. Tentunya kalian akan mengikuti yang namanya inspirasi kreatif pada diri sendiri. Mampukah kalian seperti itu? Mampukah kalian seperti itu? Tentunya mampu. Makanya ikuti kreativitas, inovasi pada diri sendiri. Baik, untuk selanjutnya di situ ada LKPD. Silakan kalian kerjakan 1 sampai 5. Oke, setelah itu Pak Guru akan menilai kalian satu persatu atau satu persatu. Silakan. Iya. Oke, Pak Guru beri waktu kalian hanya 10 menit. 49. Oke, hanya 10 menit atau dikurangi 5 menit cukup ya? Cukup 5 menit. Hanya 5 soal. Dimulai dari sekarang. Salah satu ada yang nyari Yofis. Salah satu ada yang nyari. Sudah dibuka KTP-nya? Sudah dibuka? Sudah dibuka KTP-nya? Silakan dikerjakan.
Baik, Pak Guru akan langsung menilai kalian ya. Bagaimana caranya kalian mengerjakan. Kelompok 1, ya sudah. Oke, silakan kerjakan dulu. Pak Guru nilai. Kemudian ya. Kelompok 3 siap. Kelompok 4 siap. Ya, satu, Pak Guru nilai. Ya. Kedua, Pak Guru nilai. Oke. Ketiga. Mana yang lainnya? Sama ya? Oke. Keempat, sama ya? Belum? Oke. Kedua 5. Sudah? Coba, bukan sama itu ya. Oke. 6. Bukan. Ya. 27. Ya. Oke. Oke, baik. Perhatikan. Tentunya kalian sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini
dengan materi tentang makanan, di mana makanan ini sangat diperlukan ya, di setiap hari oleh tumbuhan, binatang, agar ekosistem yang ada di dunia terus berjaya. Baik, Pak Guru ingin meminta kesimpulan, ya apa sih yang kalian dapat pada pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, silakan kelompok yang mana yang siap menyimpulkan pembelajaran hari ini. Apa yang kalian dapat pada pagi hari ini? Silakan. Ya, Kak Mulainya pada hari ini dapat belajar tentang rantai makanan. Oke. Terus keseruannya apa dalam pembelajaran ini? Keseruannya karena bisa tahu macam-macam rantai makanan, tahu konsumen. Oke, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Pak Gendra. Ada yang lain? Ada yang lain? Kali ini yang Putri ada tidak mengenai pembelajaran pada pagi hari ini? Ada tidak, Putri? Ayo, silakan. Cukup. Ada yang ada? Ada tidak? Ada untuk perempuan? Berpunya? 21, 22, 3, ada 4, 5, 6, nggak ada. Ya, silakan. Oke, beri tepuk tangan Kokila. Baik, pembelajaran pada hari ini, Pak Guru memberikan pengetahuan atau pembelajaran pada kalian. Yang pertama, Pak Guru memberikan merefleksi diri sendiri, merefleksi keadaan. Ya, contohnya, biasanya kalau kalian datang ke sekolah, duduk, melihat Pak Guru, langsung pegang. Gitu kan? Biasanya seperti itu. Tetapi dengan pembelajaran berdiferensi, kita mengaitkan diri, memproseskan diri sendiri, ya, untuk memotivasi diri kita agar mengikuti pembelajaran yang ada dengan semangat, dengan nyaman. Ditambah lagi dengan keterampilan sosial emosional, ya, kita bisa merubah suasana hati yang tadinya bingung, yang tadinya pengennya ngelamun, ya, kita bisa mengolah emosi kita menjadi menyenangkan, menjadi rasa kebahagiaan di dalam diri sendiri. Oke, sekarang Pak Guru minta dalam satu kelompok kalian membuat umpan balik. Tadi kan Pak Guru minta kesimpulan. Ada yang menjawab, Pak Jendra dan Sila. Silakan di kertas lembar. Nanti kalian kumpulkan ke Bapak di depan. Membuat umpan balik pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan tulis kelompoknya. Siapa saja? Ya, umpan balik itu pembelajaran hari ini apa? Ya, menyenangkan atau tidak? Apa yang kalian dapatkan? Seperti itu. Silakan. Bapak berikan waktu 5 menit. Ya. Di kertas lembar, silakan. Satu kelompok. Ya, 5 menit cukup. Silakan.
Di kertas lomba. Apa yang kalian dapatkan dari awal pembelajaran sampai sekarang ya mengenai pembelajaran pada pagi hari ini? Silakan memberikan balik yang baik dengan kata-kata yang baik, kalimat yang baik. Ya, Bapak masih menunggu. Ada yang sudah siap? Oke, silakan dikumpulkan. Kelompok 7 sudah? Oke. Kelompok 5. Kelompok 4, saya 6. 4 sudah belum? Oke. Kelompok 4. Ya, kelompok 1 sudah? Kelompok 2. Oke, sudah. Oke, kelompok 1 sudah ya. Oke, kelompok 1 sudah. Baik, Pak Guru akan membacakan umpan balik yang kalian tulis. Untuk yang pertama, kelompok 7. Ada kelompok 7?
Iya. Silakan berdiri kelompok 7. Situ aja. Berdiri situ aja. Oke, silakan duduk. Umpan balik dari kelompok 7 adalah belajar tentang konsumen dan produsen sangatlah menyenangkan karena kita dapat mempelajari bagaimana tata cara hewan atau tumbuhan saling memberikan rantai makanan atau memberikan kepedulian terhadapnya, katanya. Begitu ya? Ya. Oke. Terus dari kelompok 3, mana kelompok 3? Oke, nih kelompok 3 nih. Mendapat ilmu pengetahuan yang menarik tentang rantai makanan dan pengetahuan tentang tanaman hias dan kata-kata yang menyenangkan juga, katanya. Dari kelompok 3. Kelompok 4 atau kelompok 4? Mana kelompok 4? Oke. Ini bahasanya sangat menarik. Dapat ilmu rantai makanan dan dapat ketangkasan, konsentrasi, dan pembelajaran ilmu yang bermanfaat. Oke, itu saja yang Bapak Guru bacakan. Silakan beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, dari segi ini, ya, dari umpan balik yang kalian rasakan, berarti pembelajaran itu sangat menyenangkan tidak? Dari briefingnya menyenangkan tidak? Dari kepedulian hidup itu sangat menyenangkan tidak? Makanya di setiap kehidupan harus yang namanya tolong menolong, mengontrol emosi dengan baik, jangan cepat-cepat marah, cepat-cepat pengen emosi, jangan. Kita harus bisa mengelola kehidupan kita dengan baik, dengan tolong-menolong, dengan bekerja sama yang baik, ya, agar menjadi masyarakat yang indah, damai, tentram, seperti itu. Baik anak-anak, mungkin itu saja materi yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum Bapak mengakhiri semuanya, mari kita berdoa menurut kepercayaan bumi masing-masing. Tadi dia silakan di sini. Oke, Bapak ucapkan terima kasih kepada Bapak Ukai sebagai guru penggerak angkatan 11, ya. Terima kasih atas observasi pada pagi hari ini. Semoga Bapak diberikan kesuksesan dan berikut dengan kami semua. Amin ya Rabbal. Sekian dari Bapak dan sampai pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan diskusi pasca observasi kelas dalam rangka supervisi akademik sekolah. Kali ini bersama saya Pemuka Ria Sagara, CDP Angkatan 11, Kota Bekasi. Saya bersama rekan saya kelas 5B, wali kelas 5B, yaitu Pak Saja Setiawan, SPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Ya, kali ini kita membahas diskusi tentang pasca observasi kelas yang sudah kita laksanakan ya beberapa waktu yang lalu. Saya sedikit bertanya-tanya dengan Bapak, bisa? Siap. Baik. Bapak, kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan kegiatan observasi dan juga sebelumnya sudah pra-observasi. Nah, saya ingin bertanya Bapak,
Di kegiatan kemarin di observasi kelas, Bapak sudah melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan modul ajar yang Bapak buat. Bagaimana perasaan Bapak dan bagaimana berkelanjutannya, Bapak? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan Pak Ukay pada pagi hari ini. Jadi proses pembelajaran telah berjalan dengan baik. Saya merasa sangat senang karena pembelajaran sekarang berpusat pada murid, bukan lagi kepada guru, sehingga murid itu terlihat sangat interaktif dan antusias dalam pembelajaran. Dan alhamdulillahnya saya dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegritas dengan pembelajaran sosial emosional dan disiplin positif di kelas. Meskipun demikian, saya menyadari bahwa masih perlu banyak belajar lagi untuk menyempurnakan penerapan-penerapan ini. Dan saya terinspirasi untuk melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi ini untuk menambah wawasan saya sebagai seorang guru. Baik, perasaannya sangat senang dan juga sudah mampu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, dan juga terinspirasi ya untuk kegiatan proses pembelajaran selanjutnya. Nah, yang ingin saya tanyakan selanjutnya, bagaimana rencana Bapak, rencana tindak lanjut Bapak dari apa yang Bapak tadi sampaikan, rencana tindak lanjutnya kurang lebih seperti apa, Pak? Baik, tindak lanjut yang akan saya lanjutkan adalah meningkatkan pemahaman dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegritas dengan pembelajaran sosial emosional atau yang biasa disebut dengan PSE dan disiplin positif. Memperkaya metode dan strategi mengajar agar lebih bervariasi sesuai dengan kebutuhan murid. Meningkatkan manajemen waktu pembelajaran untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai sesuai rencana dan kebutuhan siswa pun terpenuhi. Seperti itu, Pak Ukay. Baik, tadi kalau boleh saya ulang, rencana tindak lanjutnya itu meningkatkan pemahaman dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan juga memperkaya metode dan strategi mengajar. Satu lagi, meningkatkan manajemen waktu pembelajaran. Nah, dari ketiga rencana tindak lanjut tersebut, kira-kira aktivitas pengembangan seperti apa sih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses pembelajaran? Baik, yang pertama saya ingin mengikuti pelatihan dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegritas dengan pembelajaran sosial emosional atau juga disebut dengan PSE, terus mendisiplinkan siswa yang positif. Yang kedua, mempelajari dan menerapkan berbagai metode dan strategi mengajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan manajemen waktu untuk memastikan pencapaian tujuan pembelajaran sesuai rencana. Seperti itu, Pak. Baik, tadi yang saya catat, tadi ada 3 ya, mengikuti pelatihan dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya ada mempelajari dan menerapkan berbagai metode dan strategi. Satu lagi yaitu apa tadi? Mengembangkan keterampilan manajemen waktu ya. Nah, kita yang ke pertama dulu. Aktivitas pengembangan yang pertama tadi mengikuti pelatihan dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dan juga disiplin positif. Nah, kira-kira tujuan yang ingin Bapak hendak capai kurang lebih seperti apa, Pak? Tujuan yang saya akan capai yang pertama adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan mendisiplinkan siswa agar di kelas itu menjadi inklusif. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang lebih responsif terhadap kebutuhan individual murid, memastikan setiap murid itu mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Selanjutnya, membantu murid mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting, seperti empati, kesadaran diri, dan pengelolaan emosi, sehingga mendukung keberhasilan akademis dan kenyamanan mereka. Baik, berarti ada 3 tujuan dari aktivitas tadi ya. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga menciptakan lingkungan belajar.
terakhir membantu murid mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Berarti tidak hanya diri Bapak sendiri, tapi juga murid juga ya. Iya. Baik, dari ketiga tujuan tadi, ya, tujuan yang hendak Bapak capai tadi dari aktivitas pengembangan yang pertama, kira-kira untuk ukuran keberhasilan yang bisa kita lihat seperti apa, Pak? Baik, setiap ukuran itu tentunya akan beda-beda ya Pak ya. Yang pertama adalah terciptanya pemahaman yang lebih baik dan keterampilan yang lebih terarah dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan kedisiplinan siswa tersebut. Yang kedua, terciptanya lingkungan belajar yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan individual murid, sehingga pemahaman mereka dapat tercapai. Seterusnya, terpenuhnya berkembangan keterampilan sosial dan emosional murid seperti empati, kesadaran diri, dan pengelolaan emosi, sehingga kelas itu dapat merasa nyaman siswa tersebut dan di kelas pun menjadi kelas yang inklusif. Baik, dari tadi terciptanya pemahaman yang lebih baik ya mengenai pembelajaran berdiferensiasi, PSE dan disiplin positif dan seterusnya. Dari aktivitas tadi dengan tujuan yang hendak dicapai tadi dan ukuran keberhasilan, faktor atau alat pendukung apa sih yang kira-kira dibutuhkan? Baik, tentunya ada berbagai macam faktor dan dilengkapi dengan sebuah media. Yang pertama adalah buku, modul ini dilengkapi dengan LKPD. Biasanya kita memberikan penugasan dan materi digital yang mendukung pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi, terus pembelajaran sosial emosional, dan dapat membuat anak disiplin di kelas. Selanjutnya, diskusi dan berbagi pengalaman dengan rekan guru untuk memperoleh masukan dan saran, mengaplikasikan dan platform ya, edukasi yang mendukung pembelajaran interaktif dan kolaboratif. Baik, tadi ada banyak ya, ada buku, modul yang sesuai dengan pembelajaran, juga diskusi dengan rekan sejawat ya, dan juga mungkin menggunakan aplikasi tadi ya. Nah, dari aktivitas pengembangan ini dengan tujuan, ukuran, dan pendukung, tentunya ada batas waktu ya, atau kira-kira perencanaannya kapan dan pelaksanaannya kapan, kira-kira sudah ada gambaran atau belum? Mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ini perencanaan dan pelaksanaan insya Allah secepatnya kurang lebih 1 atau 2 bulan ke depan kita akan merencanakan seperti itu. Baik, berarti sudah ada gambaran ya untuk perencanaan dan pelaksanaan ini. Nah, kita ke pengembangan aktivitas yang kedua yang tadi Bapak sampaikan, yaitu tentang metode dan strategi mengajar nih. Tadi yang saya catat mempelajari dan menerapkan berbagai metode dan strategi mengajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Bagaimana nih tujuan yang ingin Bapak capai? Baik, tujuan yang pertama itu adalah untuk mempelajari menerapkan berbagai metode dan strategi mengajar. Yaitu pertama mengoptimalkan metode dan strategi mengajar untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman murid dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, menyesuaikan pendekatan mengajar agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan gaya belajar masing-masing murid, sehingga semua murid bisa mencapai potensi maksimal mereka. Terus, mendorong guru untuk terus berinovasi dan kreatif dalam merancang dan menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang menarik dan efektif, sehingga kebutuhan siswa dapat tercapai dan motivasi siswa pun dapat terpenuhi. Ya, baik. Tadi mengoptimalkan metode dan strategi mengajar dan juga menyesuaikan pendekatan mengajar dan juga mendorong guru terus berinovasi nih. Dari ketiga ini pastinya ada hal yang perlu kita lihat atau ukuran keberhasilan yang perlu kita lihat. Itu bagaimana kita bisa tahu ini berhasil atau tidaknya? Baik, yang pertama keberhasilan itu kita dapat melihatnya dengan terciptanya metode dan strategi mengajar yang lebih optimal, meningkatkan keterlibatan dan pemahaman murid dalam proses pembelajaran.
Selanjutnya, terpenuhinya kebutuhan dan gaya belajar masing-masing murid melalui pendekatan yang responsif dan terciptanya lingkungan yang mendorong inovasi dan kreativitas dalam strategi pembelajaran. Ya, baik. Berarti terlihat ya terciptanya metode dan strategi mengajar, terus juga terpenuhi kebutuhan dan gaya belajar siswa masing-masing murid, dan juga terciptanya lingkungan yang mendorong inovasi. Berarti dari hal-hal ini kira-kira faktor atau alat apa sih, pendukung apa sih yang diperlukan? Sama seperti yang tadi saya ungkapkan, yang pertama kita membutuhkan yang namanya buku, modul, LKPD, dan materi digital tentang metode dan strategi mengajar terbaru. Selanjutnya diskusi dan berbagi pengalaman dengan rekan guru untuk memperoleh masukan dan saran. Aplikasi dan platform edukasi yang mendukung pembelajaran interaktif. Yang paling penting adalah ruang kelas yang nyaman dan dilengkapi dengan alat bantu pembelajaran sehingga kebutuhan mereka pun dapat terpenuhi sepenuhnya. Baik. Ruang kelas yang nyaman dan dilengkapi dengan alat bantu pembelajaran. Berarti memang itu dukungan yang perlu dilengkapi ya di kelas. Nah, dari aktivitas pengembangan yang kedua ini kira-kira waktunya kapan sih, rencananya, pelaksanaannya seperti apa? Baik, untuk perencanaan dan pelaksanaan sama kita akan merencanakan 1 atau 2 bulan ke depan, tentunya dengan proyek-proyek yang sudah disiapkan dan perencanaan yang sudah disiapkan, insya Allah akan berjalan. Baik, amin. Baik, satu lagi nih tadi yang Bapak sebutkan ya, pengembangan yang ingin Bapak kembangkan yang terakhir itu mengenai keterampilan manajemen waktu nih. Kira-kira tujuan yang hendak Bapak capai dalam pengembangan keterampilan manajemen waktu ini seperti apa? Oke, meningkatkan efisiensi dalam menggunakan waktu selama proses pembelajaran agar semua materi dapat disampaikan sesuai dengan rencana. Tentunya membutuhkan rencana yang matang ya Pak ya. Yang kedua, memastikan bahwa setiap menit yang digunakan di kelas memberikan nilai tambah bagi murid sehingga meningkatkan produktivitas dan hasil belajar mereka. Selanjutnya, memastikan bahwa semua tujuan pembelajaran itu tercapai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sehingga hasil pembelajaran lebih terstruktur dan terarah. Baik, tadi tujuan yang ingin dicapai tadi meningkatkan efisiensi dalam penggunaan waktu dalam proses pembelajaran, memastikan setiap menit ya, berarti harus dipastikan ya di modul ajar juga. Betul, terus juga memastikan bahwa semua tujuan pembelajaran bisa tercapai. Nah, dari tujuan tersebut ya, berarti kan harus ada ukuran nih, ukuran yang perlu kita lihat, yang bisa kita lihat. Kira-kira ukurannya seperti apa? Baik, ukurannya itu terciptanya efisiensi dalam penggunaan waktu selama proses pembelajaran, sehingga semua materi dapat disampaikan sesuai dengan rencana. Selanjutnya, terciptanya lingkungan pembelajaran di mana setiap menit digunakan secara efektif untuk memberikan nilai tambah bagi murid. Nah, setelah itu, terpenuhinya semua tujuan pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, memastikan hasil semua pembelajaran lebih terstruktur dan terarah. Baik, tadi yang terlihat itu terciptanya efisiensi dalam penggunaan waktu ya, dari proses pembelajaran sampai dengan terpenuhinya semua tujuan pembelajaran dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, pastinya di modul ajar ya Bapak ya. Baik, kemudian faktor atau alat apa saja sih yang menjadi faktor pendukungnya di sini? Baik, tentunya di setiap pembelajaran itu kita mempunyai alat-alat pendukung yang sudah saya jelaskan tadi seperti media, buku, modul, dan kita dapat membuat tambahan seperti LKPD tentang manajemen waktu dalam pembelajaran. Diskusi dan berbagi pengalaman dengan rekan guru itu sangat penting karena kita dapat memperoleh tips manajemen waktu yang efektif dan pembagian waktu yang jelas dan teratur untuk setiap aktivitas pembelajaran di setiap kita mengajar. Baik, pembagian waktu yang jelas dan teratur ya. Baik, dari pengembangan yang ketiga ini sama seperti pertanyaan sebelumnya, kira-kira waktunya bagaimana Pak? Baik,
Untuk waktu itu kita membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan. Tentunya dalam 1 dan 2 bulan atau sampai 3 bulan ini kita tetap mengatur waktunya agar pembelajaran itu tetap berjalan. Ya, baik. Tadi kita sudah diskusi mengenai pengembangan yang ingin Bapak kembangkan dan juga tujuan yang akan dicapai seperti apa dan sampai dengan perencanaan, waktu perencanaan dan pelaksanaannya. Nah, dari diskusi kita kali ini, apa sih yang Bapak rasakan? Apa sih yang Bapak pengalaman apa yang Bapak rasakan kali ini? Baik, yang saya rasakan itu dalam pembelajaran berdiferensiasi dan PSA itu dapat menggali potensi diri saya terutama dan mengembangkan konsep serta proses dalam pengalaman belajar sehingga kebutuhan siswa yang berpusat kepada siswa itu dapat terpenuhi dan pemahaman-pemahaman siswa itu juga dapat terpenuhi sehingga kita dapat menggali potensi-potensi siswa kita. Seperti itu. Baik, kira-kira apa sih yang ingin Bapak sampaikan kepada setelah Bapak mengetahui mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan juga PSE dan juga disiplin positif dan juga rencana-rencana pembelajaran yang harusnya ingin Bapak kembangkan gitu. Kira-kira kita kan pastinya punya rekan sejawat dan sebagainya. Kira-kira ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman? Yang saya harapkan kepada teman-teman yang ada khususnya di sekolah, kita dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu pembelajaran, proses, dan yang lainnya, dan pengenalan-pengenalan pembelajaran sosial emosional, sehingga kita dapat belajar dengan relevan dan efektif, dan membangkitkan motivasi belajar siswa, sehingga kebutuhan-kebutuhan siswa itu dapat terpenuhi, dan kita dapat menciptakan sekolah yang inklusif, dan semuanya itu dapat tercapai dalam pembelajaran ini, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Berarti bersedia ya berbagi baik dengan rekan sejawat? Iya. Baik. Ya, itu kegiatan kita pasca observasi kali ini. Terima kasih Pak Saja sudah bisa menemani saya, membantu saya, dan juga menjadi rekan saya dalam proyek observasi ini. Semoga kita bisa membawa kebaikan buat anak-anak, juga kebaikan juga buat sekolah. Amin. Baik, itu saja Pak Saja. Terima kasih sudah mau berdiskusi dengan saya sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Baik, mungkin itu saja yang diskusi kita sampai di sini. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saja.